Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam double lovers. Teman semuanya, khusus di episode kali ini ada sesuatu yang Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ini dia domba kesayangannya Kang Asep yang dipelihara dari petet oleh Kang Asep. Nah, saya sedikit penasaran, ini domba bisa sebesar ini itu sama Kang Asep diapain aja? Nah, ini dia orangnya. Kang Asep, bagaimana kabarnya Kang Asep? Alhamdulillah baik. Kang Asep ini baru dikeluarkan pada hari ini ya, pertontonkan ke alam dunia maya. Ini udah ada namanya belum Kang Asep? Ada. Namanya nih? Saya kasih nama si Manis. Si Manis, jembatan Tapos. Kang Asep, ngomong-ngomong, banyak yang bertanya termasuk saya nih. Ini dulu belinya di usia berapa bulan? Saya beli di usia 5 bulan. Usia 5 bulan. Nah, berarti sudah berapa lama? Ini udah 2 tahun. Sudah 2 tahun usianya ya? Berarti 2 tahun setengah. 2 tahun. Saya rawat udah 2 tahun. Oh, oke. Sudah dirawat selama 2 tahun. Iya. Dulu nih Kak Asep, beli petetannya berapa nih? Sehingga bisa jadi domba yang super. Ini saya dulu beli petetannya itu di harga 5 juta up ya. 5 juta? 5 juta lebih. Pantas. Apa yang membuat Kang Asep sangat percaya diri sekali sehingga ini petet 5 juta worth it nih untuk dibayar? Kalau apa nih? pertimbangan saya, karena saya tujuannya itu ya untuk berkurban, ya kan. Saya tidak mengutamakan untuk kontes ya. Cuma kalaupun ada orang yang menginginkan untuk kontes, ini juga saya bisa gitu kan. Tapi saya tidak mengutamakan itu. Saya lebih melihat ke potensi ya. Potensi yang lebih luas secara umum. Jadi Kang Asep udah punya gambaran ini domba akan sebesar ini. Ya, dan akan seganteng ini. Oke. Apa yang menjadi ciri daripada si petet ini dulunya sehingga Kang Asep itu bisa melihat potensi daripada si petet ini? Kalau saya pribadi melihat ya secara kasat mata itu dari posisi tulang ya. Posisi tulang, terus si tulangnya itu kalau terutama dari kaki-kaki ya, kaki-kaki itu lebih gede. Nah, kedua dari tulang rusuk ya, tulang rusuknya itu agak renggang. Tulang ya. Kali ya? Rusuk ya? Rusuk seperti ini nih, di sini. Nah, itu cuma saya pun seteliti ini masih ada kekurangan. Jadi dia nggak tinggi. Gitu. Nah, berapa kilo nih Kak Asep bobotnya? Kalau saya prediksi ya sekintal ya. Sekintal ya? Sekintal up. Nah Kak Asep, apa perlakuan, apakah ada perlakuan khusus atau langkah-langkah yang Kang Asep ambil sehingga ini potensi si domba ini sangat termaksimalkan sekali ya? Bisa sampai bobot di 1 kuintal. Nah, gimana nih peliharanya, groomingnya? Ini menarik nih pertanyaan ini nih. Jadi jangan dari bakalannya doang, ya kan? Harus diimbangi sama perawatan dan SNI kandang. Betul. Ya kan? Sekarang bakalan doang yang bagus, genetik bagus, tidak disertai dengan grooming dan perawatan yang baik, itu tidak akan jadi. Nah, yang saya lakukan pertama kenyamanannya dulu. Kenyamanan si kambing. Dan kenyamanan si kambing itu sangat penting. Kedua, dari pola makan ya. Pola makan jangan berubah-ubah. Setiap jam berapa? Kalau saya pribadi menerapkannya itu dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Oke, sampai jam 12 malam ya? Ya. Berarti berapa kali makan dia? Biasanya sih nggak terhitung sih, maksudnya menyesuaikan aja. Jadi ketika dia habis di tempat pakannya tambahin lagi gitu. Oke.
pakannya nih Kak Asep apa sampai bisa dia sebesar ini? Kalau saya pribadi, saya tidak menggunakan yang aneh-aneh ya. Atau cukup menggunakan bahan dengan tradisional aja. Rumput fresh, ampas tahu, dan kulit ari kedelai atau ampas tempe. Berarti kalau begitu memang faktor yang membuat dia makannya bagus, kenyamanan dia di kandang ya. Berarti kandangnya bersih, rapi, dan dia juga berarti ada treatment khusus ya dong buat kenyamanannya, kesehatannya. Ada, makanya jangan lupa kebersihannya. Terus kalau misalkan dia udah mulai gak nyaman dengan bulunya, dicukur. Terus dicukur berapa bulan sekali? Kalau dicukur menyesuaikan sih sebenarnya. Dan yang intinya sih mandi ya. Oh, mandi. Biar bersih terus, sehat. Mandi berapa hari sekali? Kalau mandi itu biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Ya, seminggu sekali. Jadi teman-teman semuanya, selain memang potensi dari bakalannya yang bagus, kandangnya harus bersih, si dombanya kesehatannya harus terjaga, pakan yang berkualitas. Betul. Ini apa namanya? Tentu kan ini domba kelihatan sekali ya, besar, sehat. Ada vitamin-vitamin khusus nggak, Asep? Oh, kalau saya pribadi itu tetap masih menggunakan herbal ya, yang tidak, yang maksudnya lebih tipis ke efek sampingnya gitu. Ya. Dan ada pakan khusus yang saya sebenarnya sih itu manja sih sebenarnya ya. Saya kasih susu murni sama telur sama madu. Susu murni sama madu ya? Iya, susu sapi murni. Susu sapi murni ya? Wah, itu sebulan minimal sebulan sekali harus. Sebulan sekali ya? Kadang-kadang sebulan 3 kali atau 4 kali. Nah, terjawab sudah kenapa memang harganya di atas rata-rata. Ternyata selain dari memang bakalan bagus, ternyata perawatannya, operasionalnya lumayan berarti Kak Asep ya? Ya itulah sebagian dari hobi saya. Nah, rencananya ini akan di-sell pada tahun ini? Iya, saya sell. Akan dijual ya, semuanya. Bagal ekornya saja sudah luar biasa. Ini sebenarnya ini saya terinspirasi dari salah satu peternak dari daerah Lembang. Dulu saya 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu saya mendapatkan domba seperti ini. Nah, dari situ saya pelajarin bukan hasilnya, tapi dari prosesnya. Dan saya coba eksperimen dan saya buktikan dan alhamdulillah inilah hasilnya. Semuanya kita spill nih kambingnya.